Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sejawat semua yang telah bergabung di webinar kita siang kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberikan kekuatan dan kesehatan untuk kita semua untuk melayani pasien-pasien kita di tengah pandemik saat ini. Baiklah, pada siang ini tema webinar kita adalah mengenai interventional pain management. Mungkin Bapak Ibu sekalian mendengar istilah interventional pain management ada suatu tanda tanya ya. Apa itu interventional pain management? Itu merupakan suatu hal yang saya rasakan juga waktu pertama kali saya mendengar istilah ini. Tapi itu juga yang membuat saya ingin tahu, kemudian memperdalam, dan sampai saat ini saya terjebak di bidang ini. Baiklah, untuk mendapat gambaran seperti apa interventional pain management, saya akan memberikan beberapa kasus nyeri yang sering kita temui sehari-hari dan menjadi problem buat kita. Baik, kasus pertama, laki-laki 60 tahun mengeluh nyeri selama 10 tahun di wajah sisi sebelah kanan, kemudian hilang timbul seperti tersengat listrik. Pasien ini juga ada riwayat hipertensi, diabetes, telah mendapatkan terapi carbamazepine dan pregabalin, namun nyerinya hanya berkurang sedikit. Kemudian apa yang kita lakukan dengan pasien kondisi yang masih nyeri? Kasus kedua, wanita 52 tahun dengan HNP lumbar 45 mengeluh nyeri di pinggang bawah menjalar ke kiri selama beberapa tahun terakhir. Juga ada riwayat diabetes, hipertensi tidak terkontrol, kemudian riwayat infark miokard 6 bulan yang lalu, dan setelah dilakukan ekokardiografi ternyata ejection fraction-nya hanya 28%. Kita ketahui bahwa ejection fraction-nya normal sampai 60%. Kemudian pasien juga menolak melakukan operasi karena takut akan risikonya karena kondisi jantungnya. Kemudian kasus ketiga, perempuan 65 tahun dengan mengeluh nyeri dan kesemutan pada telapak tangan sebelah kanan sejak 8 bulan yang lalu. Setelah berobat ke dokter, kemudian didiagnosa sebagai carpal tunnel syndrome atau terjeratnya nerve medianus di tangan. Kemudian telah disuntik, kemudian bahkan telah dioperasi. Tapi nyerinya hanya berkurang selama lebih kurang 6 minggu, dan setelah itu kembali lagi. Bahkan saat ini tangannya sudah mulai terasa kebas, mengganggu aktivitas sehari-hari, dan malam hari sering terbangun karena nyeri. Kemudian apa yang harus kita lakukan dengan kasus ini? Kasus keempat, laki-laki 27 tahun dengan diagnosa adenosa karsinoma pada rekti, mengeluh nyeri semakin lama semakin hebat di sekitar anal. 6 bulan terakhir ini semakin hebat. Kemudian pasien juga sudah mengalami operasi dan kemoterapi. Morfin sudah 3 kali 30 mg. Nyeri tidak berkurang, bahkan efek samping dari morfin, mual dan muntah yang pasien rasakan. Kasus kelima, wanita 67 tahun ini yang terakhir, mengeluh nyeri di lutut kanan sejak 5 tahun yang lalu. Sejak 6 bulan nyeri bertambah dan mengakibatkan pasien sulit untuk berjalan. Kemudian problem yang lain adalah pasien ini ada riwayat hematemesis karena gastritis erosif, karena dalam waktu yang panjang makan obat-obat NSAID. Didiagnosa sebagai OA grade 4, dianjurkan operasi, tapi pasien menolak. Ini mungkin beberapa kasus di antara lebih banyak kasus lagi yang sehari-hari kita temui di praktek kita sehari-hari, yang membuat frustasi. Pasiennya frustasi, nggak kurang-kurang nyerinya, dokternya juga frustasi karena mau bingung mau diapain lagi nih pasien. Jadi interventional pain management sendiri merupakan suatu prosedur minimal invasif yang mengurangi nyeri dalam waktu jangka panjang dan permanen. Kemudian IPM juga mengisi gap antara terapi konservatif dengan farmakologi dan tindakan invasif berupa pembedahan. Baik, seperti kita ketahui bahwa bila pasien datang ke praktek atau datang ke kita begitu ada pasien nyeri,
Tentu yang pertama-tama kita lakukan treatment secara berjenjang. Pertama mungkin kita edukasi dengan non farmakologis. Kalau dia ada nyeri kita kasih kompres, kemudian istirahatkan, kemudian bisa dilakukan beberapa tindakan rehabilitasi medik, tapi nggak berkurang juga nyerinya, kita bisa berikan lebih naik, kita berikan obat-obat yang non opioid, biasanya NSAID, paracetamol dan lain sebagainya. Tidak berkurang juga kita berikan naik ke jenjang yang lebih tinggi, kita berikan weak opioid. Biasanya kita paling sering berikan itu adalah tramadol atau kodein. Tapi kadang-kadang itu juga tidak memberikan respon apa-apa, sehingga kita berikan strong opioid yang kadang-kadang tidak semua orang bisa berikan karena efek sampingnya, dan pasien juga masih mengeluh nyeri. Sehingga dengan kondisi seperti ini, di mana obat-obatan telah maksimal, kadang-kadang nyerinya tidak berkurang, tapi efek samping dari obat-obat tersebut yang timbul, apalagi obat-obat tersebut diberikan jangka panjang, memberikan efek ke organ lain seperti ke ginjal, ke lambung dan sebagainya, pasien tetap tidak berkurang nyerinya. Di lain pihak, operasi merupakan opsi yang kadang-kadang masih dihindari atau ditakutkan oleh orang. Di sini IPM atau Interventional Pain Management mengisi gap ini, di mana kita bisa memberikan alternatif dengan tindakan-tindakan intervensional, sehingga bahkan banyak pasien yang tidak jadi dioperasi, atau pasien-pasien cancer terminal kita intervensional pain, obat-obat opiatnya jauh bisa kita turunkan, sehingga efek samping dari obat opiat itu sendiri bisa berkurang. Ada beberapa definisi, antara lain interventional pain management merupakan bagian daripada disiplin ilmu yang didedikasikan untuk melakukan diagnosa dan treatment dari nyeri dan kelainan yang menyertai nyeri dengan cara interventional pain pada kasus-kasus akut, subakut, kronik, dan persisten dan intractable pain, dilakukan sendiri atau dilakukan oleh kerjasama dengan bagian lain. Tentunya untuk men-treat nyeri apalagi chronic pain itu tidak ada satu disiplin ilmu yang bisa menyelesaikannya. Misalnya kasus-kasus frozen shoulder, pasien datang dengan keluhan nyeri bahu, bahunya sangat nyeri apabila digerakkan. Banyak juga terjadi pada kasus-kasus misalnya pasien-pasien stroke, di mana dia imobilisasi daripada shoulder sehingga akhirnya terjadi adhesive capsulitis, jadi tidak bisa digerakkan, kalau digerakkan sakit. Dengan intervensional kita bisa melakukan suprascapular nerve block. Setelah bahunya nggak nyeri, tentu kita akan kerjasama refer dengan teman-teman di rehabilitasi medik untuk melakukan treatment, latihan, sehingga mobilisasi dari shouldernya bisa kembali lagi. Demikian juga kalau misalnya pasiennya langsung ke rehab medik, tentu teman rehab medik juga akan kesulitan karena sulit bagi dia untuk menjalani latihan karena setiap digerakkan sudah nyeri. Jadi ini merupakan suatu sinergi. Atau kasus lain misalnya pasien dengan trigeminal neuralgia, nyeri sangat nyeri di sekitar wajah sini. Kemudian sudah minum obat-obatan tapi nyerinya tidak berkurang, kita bisa melakukan interventional pain sehingga obat-obatan bisa jauh dikurangi, sehingga efek samping obat juga bisa berkurang. Dan kalau sudah di interventional pain, kita akan merefer ke teman-teman dari neurologi untuk melakukan tindakan medikamentosa lebih lanjut. Jadi tetap chronic pain itu merupakan suatu penanganan yang sifatnya multidisiplin. Demikian juga dengan sejawat ortopedi dan bedah saraf dan lainnya. Kemudian minimal invasif prosedur sendiri ini bukan operasi, tapi prosedur yang hanya dengan menggunakan needling. Jadi ini sangat-sangat minimal invasif. Bagaimana mekanisme interventional pain management sendiri? Ada beberapa cara, yaitu obat langsung ke target. Tentunya kita dengan melakukan dengan guiding, dengan panduan alat yang nanti akan saya terangkan. Kemudian dengan
interventional ini juga melaksanakan koreksi daripada patologi yang telah terjadi. Dan terakhir, blok signal neuropati ini. Blok signal neuropati ini merupakan salah satu concern kita di interventional pain. Kenapa? Karena neuropati itu merupakan neuron yang mengalami patologis, saraf yang berubah menjadi patologis, menjadi tidak normal karena sinyal terus-menerus daripada sumber nyeri. Contoh yang paling gampang, kalau misalnya kita dalam keadaan santai, kemudian happy, kalau ada orang menepuk punggung kita, kita langsung mungkin melambaikan tangan dan senyum. Tapi kalau misalnya kita kurang istirahat, kemudian habis dimarahin atasan, atau bahkan mungkin insentif udah nggak keluar 6 bulan, begitu ada yang menepuk punggung kita, ini yang harus jawabannya mungkin ya. Jadi sama seperti neuropati. Jadi saraf tersebut berubah dari fisiologis menjadi patologi, menjadi saraf yang marah, sehingga sedikit input itu akan direspon berlebihan oleh reseptor nyeri. Contoh yang paling mudah adalah pasien herpes zoster. Kemudian setelah 6 bulan dia mengalami herpes zoster, dia mengalami post herpetic neuralgia, di mana walaupun luka herpesnya sudah sembuh, tapi nyeri bekas herpesnya itu luar biasa. Sehingga apabila dia misalnya pakai baju yang bersentuhan dengan bagian yang nyeri itu seperti disayat-sayat. Jadi peningkatan sinyal ini nanti yang akan kita redakan. Jadi saraf yang mengalami kemarahan ini kita reduksi dengan interventional pain management. Bagaimana kita melakukan ini? Tentu kita harus pakai guiding. Guiding apa yang bisa kita lakukan? Yaitu pertama dengan menggunakan ultrasonografi. Jadi ultrasound ini perkembangannya luar biasa. Sudah menjadi bagian dari penanganan prosedur medis, termasuk di interventional pain. Kasus-kasus kronik itu 60% adalah kasus muskuloskeletal, yaitu kasus otot dan sendi, muscle, otot dan sendi. Ini sangat dibantu oleh adanya ultrasound untuk mendeteksi kelainan tersebut, dan yang lebih penting adalah ultrasound sebagai guiding penuntun pada prosedur intervensional. Oke, baik. Yang kedua yang membantu kita untuk prosedur dari tindakan interventional pain adalah SIAM. Sekarang kita sudah mempunyai cath lab di Siloam, sehingga prosedur-prosedur tulang belakang dari mulai cervical, thoracal, lumbal, sakral kita bisa lakukan dengan bantuan SIAM di sakit Siloam. Ini salah satu prosedur yang dilakukan dengan menggunakan SIAM. Nah, kemudian andalan utama kita di interventional pain management adalah ini, generator radiofrekuensi. Ini yang kita gunakan untuk meredakan saraf-saraf yang patologis tadi, neuropatologi. Jadi dengan panduan daripada ultrasound dan SIAM, kita menempatkan jarum. Setelah sampai di tempat patologisnya, di nerve yang kita tuju, maka nerve tersebut akan kita neuromodulasi atau kita ablasi dengan menggunakan alat radiofrekuensi, sehingga nyerinya berkurang. Kalau kita menggunakan anestesi lokal mungkin hanya 4, 5, 6 jam, tapi dengan radiofrekuensi kita bisa hilangkan nyerinya bisa sampai 8 bulan sampai 2 tahun. Karena kita rubah modulasi daripada nerve yang mengalami patologis tersebut. Ini salah satu prosedur yang kita lakukan di tulang belakang dengan guiding ultrasound. Kemudian juga kita radiofrekuensi. Ya. Jadi interventional pain management atau IPM sendiri itu lebih presisi. Jadi seperti sniper. Dalam artian misalnya kita mengobati pasien dengan gangguan low back pain. Jadi nyeri pinggang ya.
Yang kita treat selama ini mungkin dengan medikamentosa tentunya ya, dan itu memang tahap awal kita berikan itu. Tapi dalam jangka panjang, lebih dari 6 bulan, lebih dari setahun, obat-obat yang kita berikan tentu juga obat-obat yang kita berikan tersebut berefek tidak hanya ke tempat target yang kita tuju, tapi juga dia tentu masuk dari mulut, lewat lambung, masuk ke dalam darah, diekskresi di ginjal. Dan organ-organ tersebut tentunya lama-kelamaan juga akan mengalami gangguan, apalagi kalau sebelumnya sudah ada predisposisi untuk itu. Jadi IPM kita tidak memberikan efek sistemik, tapi kita langsung di target tujuannya. Jadi kalau misalnya problemnya di tulang belakang, dengan panduan siam kita arahkan obat ke daerah yang mengalami gangguan, dan dengan radio frekuensi generator saraf yang mengalami gangguan tersebut kita berikan neuromodulasi sehingga nyerinya bisa jauh lebih berkurang. Apa kelebihan yang bisa diberikan oleh interventional pain management? Antara lain minimal invasif, prosedurnya simpel, perawatannya pendek, kemudian dilakukan hanya dengan bius lokal sehingga risikonya lebih kecil. Tentunya karena diberikan dengan panduan ultrasound dan siam, sehingga obat yang diberikan langsung ke target, tepat ke target. Kemudian karena nyerinya bisa langsung berkurang dengan cepat, rehabilitasi dini dan efektif bisa cepat lebih kita lakukan. Dan yang lebih penting adalah mengurangi kebutuhan obat analgetik, sehingga efek samping kalau opiat seperti mual muntah, NSAID, efek samping ke lambung, ke ginjal itu bisa kita kurangi secara dramatis. Pada beberapa kasus bisa menghindari kasus pembedahan, kemudian mengisi gap antara terapi farmakologi yang sudah maksimal, sementara terapi pembedahan yang selanjutnya harus dilakukan tidak bisa diterima oleh pasien karena satu dan lain hal. Jadi ini treatment yang bisa kita lakukan secara alternatif pada pasien-pasien yang kronik. Prosedur interventional pain sendiri sebenarnya sangat banyak. Ada beberapa yang saya rangkumkan di slide ini. Ini dari antara lain di head and neck untuk trigeminal neuralgia kita bisa melakukan terminal ganglion block, sphenopalatine ganglion block, cervical transforminal ini pada kasus HNP cervical, cervical facet joint block pada facet cervical. Nanti kita akan bahas lebih lanjut apa itu facet cervical, apa facet lumbar. Pada torakal juga ada kasus-kasus torakal epidural, kemudian facet joint block, suprascapular nerve block ini pada kasus shoulder frozen, kemudian intercostal nerve block bisa kita lakukan pada kasus Yamame, kasus-kasus nyeri punggung. Kemudian lumbar juga nanti akan kita bahas ini lumbar facet joint apa. Transforminal, lumbar transforminal merupakan untuk kasus-kasus HNP, discogenik prosedur juga untuk HNP, pelvis dan sakral. Cancer pain prosedur ini sangat apalagi kita ketahui bahwa kadang-kadang pasien-pasien cancer di masa fase akhir daripada stage akhir daripada kasusnya, kasus kansernya sendiri sudah tidak bisa diapa-apain lagi, tapi yang jadi problem bagi pasien itu adalah nyerinya. Sehingga pada pasien-pasien dengan kanser fase akhir sangat penting kita untuk mengurangi nyeri sehingga pasien bisa kualitas hidupnya bisa kita perbaiki dan bisa nyaman di saat akhir daripada penyakit. Kemudian juga hydrodissection merupakan kita merilis nerve yang terjepit di perifer, misalnya seperti CTS atau di tempat yang lainnya. Muskuloskeletal problem ada prolo dan PAP untuk kasus-kasus tendon. Trigeminal neuralgia ini merupakan salah satu kasus yang banyak kita temui. Jadi ini ada yang bilang trigeminal neuralgia ini merupakan kasus suicide disease. Suicide disease artinya, jadi kalau visual analysis score itu ada 0 sampai 10. Pada pasien-pasien trigeminal neuralgia ini kadang-kadang pasiennya mengatakan fase-nya 12.
Jadi nggak cukup sampai 10, lebih dari itu. Sehingga itu yang menyebabkan pasien akhirnya sangat-sangat tersiksa dan lari, ada beberapa yang lari ke suicide. Sifatnya nyeri wajah unilateral, kemudian sesuai dengan distribusi saraf trigeminal, ada distribusi orbital, maksila, V1 orbital, V2 maksila, dan V3 mandibula. Sifatnya kuat, tajam, shooting light, bersifat serangan berdurasi pendek, serangan dipicu oleh makan, sikat gigi, bahkan tersenyum. Bayangkan aja, kita mau tersenyumnya sakitnya minta ampun. Sehingga ini sangat mengganggu pasien. Pada fase-fase awal diberikan medikamentosa, tapi kalau respon medikamentosa, terutama pasiennya berusia lanjut, kita bisa lakukan intervensi. Yang kita lakukan yaitu Gasserian ganglion block dengan bantuan siam. Jadi dengan bantuan siam kita akan sampai ke Gasserian ganglionnya, ganglion trigeminal, dan kita lakukan radiofrekuensi di sini. Setelah kita lakukan radiofrekuensi, biasanya keluhan nyeri pasien bisa jauh berkurang, sehingga kebutuhan obatnya juga jauh berkurang. Cluster headache juga kasusnya jarang, tapi begitu timbul ini sangat mengganggu daripada kualitas hidup pasien. Biasanya sifatnya unilateral, orbital, supraorbital, durasinya 15 sampai 180 menit sekali serangan. Khasnya adalah dia disertai dengan gangguan otonom. Jadi selain sakit kepala sebelah, dia juga ada gangguan otonomnya, yaitu injeksi konjungtiva. Jadi biasanya konjungtivanya bengkak, kongesi nasal, edema periorbita, disertai dengan miosis dan ptosis. Frekuensinya 1 kali, serangannya tergantung. Kita lakukan sphenopalatine ganglion block ablasi dengan bantuan siam di sphenopalatine ganglion. Nah, ini dia salah satu yang paling sering mengganggu kita, yaitu cervical facet. Jadi cervical facet ini akibat daripada gaya hidup sehari-hari kita sekarang, terutama apa? Handphone. Jadi menunduk, jangka panjang, kemudian posisi yang dalam jangka terus menerus, tapi karena kita asik tidak merasakan bahwa itu sebenarnya posisi yang tidak pas untuk ergonomis tubuh kita. Biasanya keluhannya nyeri tekan di regio paramedial posterior, di sebelah, tidak di tengah tapi agak di lateral. Kemudian gerakan leher terbatas, terutama ekstensi, sangat nyeri. Menjalar ke bahu. Kadang-kadang pasien datang dengan keluhan nyeri bahu. Dok, bahu saya sakit sekali. Setelah kita periksa, ternyata akibat daripada cervical facet yang timbul penjalaran ke bahu, river pain. Jadi pasien kadang-kadang nyeri bahu. Setelah kita cek, ternyata bukan bahu problemnya. Kemudian dapat menyebabkan, kalau kita ketahui bahwa cervical facet vertebra cervical, tulang vertebra cervicalnya ada 8. Ada 7, maaf. Ada 7. Kalau misalnya yang terkena facet 1, 2, 3 yang di atas, maka keluhannya dia ke depan. Jadi seperti orang migrain. Jadi nyeri kepala itu kadang-kadang bukan hanya penyebabnya dari intrakranial, tapi bisa diakibatkan struktur di cervical. Jadi penjalannya ke anterior. Nah, kalau yang cervical bagian bawah 4, 5, 6, 7 dia nyerinya ke bahu. Lebih kurang seperti ini gambarannya. Jadi cervical 2, 3 dia ke atas, 5, 6 dia lebih ke bahu, 6, 7 lebih ke shoulder, juga ke bahu. Nah, kita lakukan apa? Yaitu cervical medial branch block namanya, dengan bantuan siam, bisa juga dengan ultrasound. Kita lakukan radiofrekuensi di medial branch block nerve yang menginervasi daripada facet joint. Ini juga paling sering, shoulder problem atau frozen shoulder. Kita ketahui bahwa
di bahu ini banyak disokong oleh otot-otot di sekitarnya. Ada sekitar 16 atau 17 otot. Itu salah satu bisa menyebabkan problem di bahu yang mengakibatkan gangguan dari pergerakan daripada bahu itu sendiri. Yang jangka panjang dia akan mengakibatkan gangguan daripada pergerakan bahu secara keseluruhan. Keluhannya biasanya nyeri dan kaku pada kapsul sendi penyebabnya, kemudian nyerinya pada gerakan aktif dan pasif. Gerakan aktif itu gerakan yang pasien sendiri lakukan. Kalau gerakan pasif itu gerakan yang kita bantu untuk pasien lakukan. Pada X-ray biasanya normal, sehingga nggak ada kelihatan gambaran fraktur, klasifikasi atau apapun. Yang kita lakukan adalah pertama kita redakan dulu nyerinya dengan suprascapular nerve block. Kemudian untuk jangka panjang kita lakukan radiofrekuensi. Setelah itu baru kita rujuk ke teman rehab medik. HNP merupakan salah satu kasus juga yang paling banyak. Ini tulang belakang. Kita lihat di sini ada annulus fibrosus dan nucleus pulposus. Apabila annulus fibrosusnya ada yang robek, maka nucleus pulposusnya keluar dan bisa mendorong dan menjepit saraf spinal yang keluar. Ini yang mengakibatkan nyeri yang sangat luar biasa pada pasien. Keluhannya misalnya nyeri pinggang, kesemutan, seperti itu, dan sesuai dengan dermatoma. Kadang-kadang kalau sudah lama disertai dengan keluhan kelemahan otot. Nah, ini fasciat joint lumbal. Ini merupakan salah satu penyebab terbanyak nyeri punggung. Jadi antara lumbal atas dan lumbal bawah itu bagian depannya ada bantalan. Bagian belakang ini dihubungkan oleh sendi fasciat namanya. Sendi fasciat ini ada di cervical, ada di lumbal, ada di torakal. Apabila kita mengekstensi ke belakang, maka ini sering menjadi inflamasi. Atau pasien-pasien yang salah postur, angkat barang yang berat tapi posisinya salah, dia sering mengalami inflamasi sehingga menimbulkan keluhan nyeri pinggang. Yang ini punya kasus nyeri terbanyak untuk nyeri pinggang. Jadi terutama pada waktu ekstensi dan rotasi pinggang, pada waktu kita ekstensi dan penggerakan. Kemudian juga kadang-kadang menjalar ke bawah, tapi tidak melewati lutut. Kalau melewati lutut berarti HNP. Kita lakukan dorsal lutut ganglion pada HNP, demikian juga pada medial branch block. Kita lakukan lumbal dengan bantuan guiding C-arm dan radiofrekuensi. Nah, sacroiliac joint juga yang paling sering ini terutama pada ibu-ibu, karena proses persalinan, apalagi persalinan yang normal dan kehamilan, maka dia sendi antara sakrum dan ilium ini akan meregang dan akan melebar sehingga lama-lama menimbulkan inflamasi di sini. Jadi biasanya keluhannya jadi di sekitar bokong, terutama sekitar pada saat duduk lama, nyeri bertambah. Kemudian gangguan tidur juga bisa akibat daripada keluhan ini, karena posisi sendi yang nyeri di bawah pada waktu miring itu menyebabkan nyeri pada pasien. Nyeri tidak menjalar. Nah, keluhannya seperti ini. Jadi nyerinya di lokasi yang bisa ditunjuk spesifik. Nyeri pada waktu saat duduk, kadang-kadang gangguan tidur. Ini mungkin ibu-ibu melihat, waduh, ini rupanya sakit saya ini. Ya, hari ini banyak pada ibu-ibu, terutama pada ibu-ibu yang multigravida. Sakrojo ini sudah setiap kehamilan sudah banyak teregang. Ya. Jadi gampang untuk inflamasi. Caranya tetap dengan bantuan C-arm atau ultrasound kita lakukan tindakan. Osteoartritis ini yang paling banyak. Ini yang paling banyak, nyeri pada lutut, bertambah pada aktivitas, terus bertambah, kemudian ganggu gerakan aktif dan pasif. Nah, yang jadi sering problem adalah nyeri ini diabaikan. Jadi kalau misalnya ada orang tua kita mengeluh nyeri lutut, udah tua, biasa faktor U. Ini akan mengakibatkan pasien yang grade 2 karena diabaikan, dibiarkan jadi grade 3. Grade 3 jadi grade 4 akhirnya nggak bisa diapa-apain lagi. Padahal makin cepat kita treat,
makin cepat kita perbaiki cartilage-nya, karena ini pada OA ini cartilage-nya yang banyak. Pada grade 4 ini makin banyak cartilage-nya yang tulang rawannya. Cartilage itu merupakan tulang rawan yang nekrotik. Ini makin cepat kita obati dengan obat-obat regenerasi seperti PAP, proloterapi. Minimal dia tidak bertambah berat. Jadi kalau grade 2 tidak jadi grade 3. Dengan grade 2 dia bisa sholat, dia bisa ke mall, bisa aktivitas sehari-hari. Tapi kalau grade 3 makin banyak keterbatasan, grade 4 apalagi bisa tergantung pada orang lain hidupnya. Jadi kualitas hidupnya akan sangat terganggu. Jadi men-treat dengan grade yang lebih cepat itu lebih baik. Kalau di intervensional kita genicular block, kita kurangi nyerinya dengan ablasi, kemudian dalam sendinya kita berikan obat-obat yang untuk meregenerasi daripada tulang rawan sendi supaya progresivitas daripada proses osteoartritis yang terjadi tidak bertambah berat. Jadi kita balik lagi ke kasus yang kita pertama tadi, laki-laki 60 tahun mengeluh nyeri selama 10 tahun di wajah kanan, hilang timbul seperti listrik, kemudian setelah diobati tapi tidak memberikan respon. Yang kita lakukan adalah melakukan trigeminal ganglion radiofrekuensi dengan interventional pain management. Kasus kedua, HNP 62 tahun, nyeri pinggang, tidak menolak dioperasi karena ada problem di jantung. Yang kita lakukan adalah pulse radiofrekuensi DRG lumba 5 yang seperti kita gambarkan tadi dengan bantuan siam dan radiofrekuensi. Ya, kasus ketiga 65 tahun dengan mengeluh nyeri kesemutan pada telapak tangan, sudah dioperasi tapi keluhannya masih timbul. Yang kita bisa lakukan nanti pada pasien ini adalah kita melakukan pulse radiofrekuensi pada nerve medianus. Jadi carpal tunnel syndrome sendiri seperti gambar ini ada yang kuning, ini merupakan sarafnya, ini terjepit akibat daripada retinaculumnya. Retinaculum ini jaringan ikat yang di atas nerve itu. Makin lama kejepit, maka keluhan timbulnya semakin problem buat pasien. Tapi dengan radiofrekuensi, kemudian kita berikan steroid di sekitarnya, bisa mengurangi nyerinya tersebut. Jadi contohnya prosedurnya dengan kita ultrasound, kemudian di jarumnya, ini sarafnya. Tentunya ultrasound sangat membantu kita untuk mengarahkan ke target organ. Kasus 4, laki-laki 27 tahun dengan diagnosa adenosi recti, sudah minum obat, makin lama nyerinya tetap, bahkan ada mual muntah. Yang kita lakukan adalah ganglion impar neurolysis. Ini pada kasus-kasus kanker sangat banyak yang kita bisa bantu dengan intervention. Ini dengan bantuan siam kita berikan obat neurolisis untuk menginaktifkan nyeri simpatisnya. Kasus 5, 67 tahun mengeluh nyeri sendi lutut kanan, kemudian ada riwayat hematemesis karena gases erosif, OA, kemudian dianjurkan operasi TKA tapi menolak. Kita bisa lakukan genicular nerve block ablasi untuk mengurangi nyerinya. Mungkin demikian yang bisa saya berikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.